Xiaomi 14T adalah sebuah smartphone 6 jutaan yang punya kerjasama dengan Leica. Suatu hal yang langka untuk kelas harganya. Dia bisa kerjasama dengan brand fotografi yang memang terkenal dengan ciri khas warnanya yang memang autentik banget. Apakah memang HP ini menjadi HP yang worth it banget untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Xiaomi 14T ini. Secara singkat, HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra, RAM 12 GB, storage bertipe UFS dengan 512 GB untuk varian yang kita uji, di mana dia ada varian terendahnya 256 ya guys. Dan mari kita review. Aspek pertama yang kita bahas jelas pertama kali adalah kameranya dulu, karena kameranya adalah nilai jual utama dari HP ini. Apakah memang kamera dengan embel-embel Leica ini memang menarik? Jujur, kita bener-bener apresiasi banget hasil foto-fotonya itu memang cakep-cakep banget ya guys. Kita suka banget menggunakan Leica Authentic karena dia punya feels-nya itu, color tone-nya itu memang gimana ya, dramatisnya tuh dapet banget ya guys. Dan menarik banget filter black and white-nya Leica-nya juga tuh bagus banget ya guys. Kita sampel foto, video, kita hunting kiri kanan dalam low light, dalam kemudian dalam sehari-hari itu bagus banget dan nyaman banget ya guys untuk kita gunakan sehari-hari. Satu hal yang mungkin jarang banget kita dapatkan experience seperti ini di HP 6 jutaan. Kualitas kameranya bagus, dan brightness-nya bagus. Untuk video sendiri juga bisa switchable lens. Ini juga satu hal yang bagus di resolusi 4K guys. Ini satu hal yang menarik banget. Kameranya juga 50 megapiksel. Untuk kamera utamanya, kamera telefotonya juga 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel ya. Dan itu suatu hal yang bagus banget ya. Untuk karakteristik gambarnya itu memang cakep. Kalian bisa sampel foto maupun videonya di layar kalian ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Xiaomi 14T kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini bisa merekam hingga resolusi 4K, dan sorry agak berisik, ada pesawat lewat guys. Jadi ini kualitasnya cakep ya, dan dynamic-nya masih dapat meskipun ini langit lagi polusi, tapi masih dapat banget kualitasnya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depan dari Xiaomi 14T kalau kita gunakan buat perekaman video seperti ini ya guys? Silahkan tuh di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Xiaomi 14T kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini menariknya kita pakai master cinemanya. Jadi kalau misalnya kita pakai buat perekaman video nih bisa memberikan efek sinematik ya kayaknya kalau nggak salah. Tapi ya menurut kalian gimana? Ini stabil banget ya guys. Nggak ada jitternya juga, ini bagus banget ya. Tapi gimana mau silakan tulis di kolom komentar. Sebagai perbandingan, ini adalah sampel kamera 4K kalau misalnya kita bukan pakai master cinema tadi ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk lensanya bisa switchable lens di tengah perekaman video. Satu hal yang bagus banget, kita bisa switch ke kamera ultrawide seperti ini. Dan ini dia juga sampelnya, jadi bagus banget ya guys. Ini menarik banget ya, semua bisa rekam 4K 30 fps. Jadi menarik ya. Ini juga bisa untuk optical zoom-nya juga bisa banget ya. Kita coba untuk optical zoom-nya. Ini menarik banget ya, cakep ya. Dan gimana mau kalian, apakah bagus atau tidak? Ini juga termasuk menarik ya guys untuk kualitasnya. 4 kali juga bisa, 4 kali nice.
Meskipun tuh digital zoom sih. Kalau 2 kali ini yang lensa optikalnya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Xiaomi 14T kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Bisa dibilang untuk kualitas perekaman videonya termasuk oke banget untuk kelas harganya. Di sini masih muka kita kadang-kadang kalau misalnya yang benar-benar low light banget dia akan menghaluskan muka kita, tapi masih wajar banget dan ini masih bagus banget kualitasnya. Minim noise kalau kita lihat dari preview layar ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini karena layarnya AMOLED jadi nggak terlalu kelihatan noise-nya, tapi menurut kalian sudah termasuk bagus banget untuk kelas harga 6 jutaan. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Lagi-lagi untuk kamera low light-nya ini termasuk bagus ya untuk sensor utamanya. Beda cerita kalau kita bicara ultra wide-nya seperti ini, itu penurunan lumayan drastis untuk kualitas kamera ultra wide-nya. Karena memang kamera ultra wide-nya ini hanya 12 megapiksel, kalau kamera belakang utamanya 50 megapiksel. Sedangkan kalau kita gunakan ke kamera telefotonya di sini, nah, ini termasuk bagus-bagus lagi ya guys, karena dia menggunakan 50 megapiksel lagi di sini untuk kameranya. Itu ada bulan, kelihatannya bulan. Terus kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Meskipun kamera telefotonya ini nggak ada OIS ya, tapi termasuk lumayan lah guys. Meskipun agak jitter sedikit, kamera utama ya, lebih stabil di kamera utama sih. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian kita bicara soal performance dari HP ini, di mana menurut kita performance dari HP ini sudah termasuk bagus banget ya guys. Lancar, smooth, tidak ada kendala selama kita gunakan harian. Selama kita gunakan buat buka tutup aplikasi, itu lancar-lancar aja, tidak ada masalah. Terus kemudian kita juga bisa buat bermain game, kemudian kita juga bisa buat apapun, itu bisa berjalan dengan lancar. AI-nya pun juga lumayan bagus ya guys untuk Xiaomi 14T ini. Jadi ada live translate, ada juga macam-macam ya guys, fiturnya ada circle to search. Dan suatu hal ini menarik banget ya guys. Kemudian skor Antutunya sendiri itu tembus di angka 1,2 jutaan, sebuah angka yang termasuk besar untuk kelas harganya. Dan ini menarik banget, kalian juga bisa lihat untuk Geekbench 6 untuk skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Terakhir PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut kita bicara soal game, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, ini memang sangat bagus banget secara performance, kita tidak menemukan adanya kendala, dan ini manajemen panasnya juga bagus banget untuk sebuah HP yang membawa prosesor MediaTek Dimensity 8300 ini termasuk stabil dan good job banget buat Xiaomi. Kemudian, HP ini dibekali layar AMOLED 1,5K, refresh rate 120Hz, YouTube bisa 4K 60 HDR, Netflix bisa Full HDR, itu satu hal yang bagus banget. Dan menarik banget ya untuk dipakai outdoor, juga terang ya, dan ini bisa nyaman banget untuk digunakan. Cuma memang kita ada menemukan adanya glitch di layarnya itu kalau kita gunakan buat menavigasi, di mana warnanya tiba-tiba bisa berubah sedikit. Dan itu kita nggak tahu. Itu kita menemukan 2 kali selama kita uji coba HP ini. Tapi ya semoga itu adalah bug software yang bisa diperbaiki oleh Xiaomi ya guys. Kemudian sektor speaker sendiri, HP ini dibekali dual speaker plus Dolby Atmos, yang dimana itu bagus banget ya guys untuk sebuah speaker di HP ya guys.
Kemudian untuk baterai sendiri, dia ini termasuk irit banget ya, baterai 5000 mAh-nya termasuk irit banget, bisa banget dipakai seharian penuh. Kita sudah coba, ini bagus banget ya daya tahan baterainya. Ditambah, HP ini juga support 67 watt fast charging, yang itu bisa butuh waktu 1 jam untuk full charge ya guys. Satu hal yang bagus banget untuk kelas harganya. Lanjut dari sisi security sendiri, sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain menurut kita, desainnya ini termasuk monoton ya, nggak terlalu yang wow banget ya, cenderung biasa saja. Malah lebih bagusan seri sebelumnya, Xiaomi 13 itu desainnya lebih autentik, lebih menarik ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekal dual SIM card ya, tanpa micro SD slot. Tapi ini menarik banget, dia sudah dukung eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena prosesornya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah dibekal oleh NFC, punya IP rating IP68, kemudian punya inframerah, tapi dia tidak punya jack 3,5 mm dan tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi guys. Lanjut untuk jaminan update software sendiri, dia mendapatkan jaminan update software 4 kali update OS dan 5 tahun security, suatu hal yang bagus banget dari Xiaomi ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat-sangat worth it banget buat dibeli. Kameranya bener-bener cakep, all-rounder banget, dan menurut kita ini adalah salah satu HP yang menurut kita sampai sekarang itu adalah HP yang terbaik di kelas harga 6 jutaan. Dan ini menarik banget ya dari Xiaomi 14T ini. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Vicky Jet. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!